Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan, sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, Kak Seba mau kasih semangat nih sama adik-adik. Coba semuanya siap-siap, ikutin ya. Yesus, Yesus, yes. Bisa ya? Oke, sekali lagi. Yesus, Yesus, yes. Sekali lagi, kita kasih semangat. Yesus, Yesus, yes. Oke, kita mau berdoa ya adik-adik sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami siap memuji, mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Seba bersama dengan adik-adik. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Seba mau ajarin adik-adik lagu baru nih. Kita nyanyi Buah Roh. Adik-adik, kita sambil belajar buah roh dengan bernyanyi ya. Oke, semua berdiri. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik hebat semua. Kita mau bernyanyi kembali ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian Roh Kudus yang manis. Oke? Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk, kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku
Oke adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita kembali lipat tangan kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami sudah memuji dan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Kaseba. Tuhan Yesus berkati adik-adik bersama dengan Kaseba. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 3. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik pada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, pagi ini kita belajar tentang Roh Kudus atau Roh Allah. Adik-adik, siapa di sini yang pernah dengar Roh Kudus ya? Pernah dengar cerita Roh Kudus atau Roh Allah? Nah adik-adik, pada zaman dahulu, pada hari Pentakosta, orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti nyala api adik-adik ya. Coba lihat gambarnya. Wah, orang-orang yang dipenuhi roh Allah atau roh kudus, ada gambar seperti nyala api ya di atas kepalanya adik-adik ya. Nah adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, bangkit, Tuhan berjanji, tidak sekali-kali aku meninggalkan kamu. Aku akan memberikan rohku kepada setiap orang-orang yang percaya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Roh Kudus ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu memiliki peran loh. Nah adik-adik, peran Roh Kudus apa? Satu ya, Roh Kudus itu menuntun kita. Dia itu penolong, dia itu penghibur ya adik-adik ya. Roh Kudus memang tidak kelihatan secara kasat mata, tapi dia selalu ada dalam hidup setiap orang percaya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ada roh Allah dalam hidup kita? Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dituntun oleh Roh Kudus, selalu melakukan hal baik, hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin, Tuhan bilang, tidak mungkin ada roh Allah ketika orang itu berbuat tidak baik. Tidak mungkin ada roh Allah dalam hidupnya. Tetapi ketika ada roh Allah dalam hidup kita, yang berjanji dia akan selalu menuntun, menghibur, bahkan menolong kita, dia akan selalu memberikan hal yang baik. Contohnya apa adik-adik? Nah adik-adik, ketika adik-adik diberi kemampuan, adik-adik bisa menari, adik-adik bisa membaca, adik-adik bisa melukis, adik-adik bisa melakukan memiliki talenta yang lain gitu, adik-adik akan melakukan hal baik. Dengan apa? Ketika adik-adik diberi kemampuan, Roh Kudus akan memimpin kita ya adik-adik ya, sehingga kita menjadi anak yang pintar, anak yang pandai. Tetapi ketika ada Roh Kudus yang memimpin kita sehingga kita menjadi anak yang pintar dan pandai, kita nggak mungkin sombong. Ketika Roh Kudus membimbing kita sehingga kita memiliki kemampuan, pasti kita bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Ketika ada teman kita yang tidak bisa membaca, kita boleh bantu dia untuk belajar membaca. Ketika ada teman kita yang dia tidak bisa bernyanyi, kita boleh membantu dia juga untuk bisa bernyanyi adik-adik ya. Bagaimana kita bisa bersyukur? Nah itu ketika ada roh Allah dalam hidup kita, pasti kita akan melakukan hal yang baik. Bagaimana caranya bersyukur? Menolong teman kita. Nah adik-adik, itu salah satu ketika adik-adik bersyukur ketika hidup adik-adik dipimpin oleh Roh Kudus. Dan secara tidak langsung juga adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan. Wah, Tuhan senang kalau adik-adik memiliki kemampuan, dan adik-adik bersyukur, dan adik-adik menolong teman-teman dengan cara adik-adik bersyukur. Sungguh hebat ya adik-adik ya. Roh Kudus itu sungguh luar biasa.
Dia memberikan kita kemampuan, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat. Dan tidak hanya itu, ketika ada Roh Allah dalam hidup kita, kita tidak pergunakan kemampuan itu sendiri, tapi kita bersyukur dengan kita berbagi kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, sehingga dia juga menjadi orang yang bermanfaat. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik sudah menyukakan hati Tuhan. Kakak percaya adik-adik semua dipenuhi dengan Roh Kudus, mau melakukan hal baik, menyenangkan hati Tuhan. Dan adik-adik memiliki kemampuan oleh karena Roh Allah ada dalam hidup adik-adik. Oke, nanti tugas yang Kak Seba mau kasih, nanti Kak Seba WA melalui grup orang tua. Oke, sekarang adik-adik kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan lagu Aku bawa dan berikan persembahanku. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau. Tuhan Yesus, mampukan kami melakukan firman-Mu dengan apa yang Kau berikan dalam hidup kami, yaitu Roh-Mu, sehingga kami memiliki kemampuan dan bila kami boleh berbagi bersama dengan teman-teman kami. Tuhan berkati teman-teman kami yang hari ini belum sempat hadir walaupun secara online. Mereka yang malas, Tuhan ketuk pintu hati, yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati juga mama papa kami Tuhan, berikan kesehatan, berkati usaha dan pekerjaannya. Berkati juga Tuhan persembahan yang sudah kami berikan, biarlah berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oke adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita secara online. Nanti kita akan menyanyikan lagu Sudah Waktunya Hendak Kita Pulang. Adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan sebelum makan, dan biarlah minggu depan kita boleh kembali lagi bersekolah minggu. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.